mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Nah, jadi di sini saya akan membuat strategi pembelajaran menggunakan media Big Book dan metode bercerita. Nah, jadi di sini saya akan menceritakan suatu kisah dari cerita yang sudah ada. Nah, bagaimana ceritanya? Boleh disimak setelah video ini. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, gimana teman-teman? Apakah hari ini pada semangat? Iya, bagus. Semangat-semangat semuanya. Nah, tadi ada yang kesiangan nggak bangunnya? Wah, bagus. Pada tepat waktu ya. Nggak ada yang telat kan masuk sekolahnya? Ada. Bagus, pinter-pinter semuanya. Nah, sebelum kita mulai belajarnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi jinni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang soleh. Amin. Nah, teman-teman semuanya udah pada makan? Bagus. Nah, jadi kalau kita sarapan pasti kita bakal semangat untuk belajarnya, seperti itu. Nah, jadi di sini ibu bakal memberikan atau bakal menceritakan suatu kisah, yaitu kisah kambing dan buaya. Nah, teman-teman semuanya udah ada yang pernah lihat belum kambing kayak gimana? Iya, pinter, pada suka lihat kambing. Yang suaranya kayak gimana? Kayak gitu, benar. Nah, terus kalau misalnya buaya, ada yang udah pernah lihat belum buaya? Hah? Belum? Ya, ada yang udah lihat? Udah, kayak gimana? Takut ya, gede. Iya, benar. Buaya itu biasanya hidup di mana? Coba tebak. Siapa yang bisa? Aku nggak berani. Iya, boleh. Di laut, di sungai. Iya, benar. Di sungai. Iya, benar. Biasanya buaya itu hidupnya atau berada di tepi-tepian sungai dan di sungai, seperti itu. Wah, nah buaya ini pemakan daging. Mereka itu biasanya makan daging apa aja yang ada di sekitar mereka, atau hewan-hewan apa saja yang ada di sekeliling mereka, seperti itu. Nah, jadi makanya kalau misalnya ada buaya, kalian jangan mendekat kepada buaya itu.
Jadi kalau misalnya kalian ketemu buaya, kalian itu berarti harus sama siapa? Ayo. Iya, betul. Sama orang tua atau bisa sama penjaga buayanya. Jadi kalau misalnya ada buaya, harus ada penjaganya juga supaya kalian bisa tetap aman. Terus dengan orang tua atau pantauan orang dewasa. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, udah tahu belum? Atau ada yang udah pernah dengar belum lagu kambing kayak gimana? Belum pernah dengar. Ya udah, ibu kasih dengar dulu ya. Nanti kita nyanyi bareng-bareng. Mana di mana anak kambing saya, anak kambing tuan ada di pohon waru. Mana di mana jantung hati saya, jantung hati tuan ada di kampung baru. Caca marica hei hei, caca marica hei hei, caca marica ada di kampung baru. Caca marica hei hei, caca marica hei hei, caca marica ada di kampung baru. Nah, jadi itu lagu kambing. Gimana, kalian udah pada tahu dan udah hafal kan sekarang? Nah, coba sekarang kita nyanyiin bareng-bareng ya semuanya. Yuk, bisa kan semuanya? Kita mulai ya. Mana di mana anak kambing saya, anak kambing tuan ada di pohon waru. Mana di mana jantung hati saya, jantung hati tuan ada di kampung baru. Caca marica hei hei, caca marica hei hei, caca marica ada di kampung baru. Caca marica hei hei, caca marica hei hei, caca marica ada di kampung baru. Nah, pinter-pinter semuanya udah mau nyanyiin lagu sebelum kita masuk pembelajaran. Nah, sebelum dimulai ceritanya, teman-teman semua harus dapat memahami serta mengambil makna dari cerita yang ibu sampaikan. Ini di buku yang ibu buat, judulnya Kambing dan Buaya. Langsung saja kita mulai ya. Jeng. Nah, pada suatu hari di hutan terdapat sekumpulan kambing-kambing, buaya, dan hewan-hewan lainnya. Pada saat itu, hutan berganti musim menjadi musim kemarau. Nah, sekumpulan kambing tersebut pusing, mereka kebingungan, kelaparan, kehausan, ingin mendapatkan makanan atau rumput-rumputan yang hijau-hijau dan segar-segar. Tak lama kemudian, ada salah satu seekor kambing pertama yang melihat rumput hijau, akan tetapi rumput itu cuma ada satu. Nah, selanjutnya kambing-kambing tersebut berebutan untuk memakan rumput hijau itu. Nah, mereka berebutan, ada yang berlari kencang, tetapi sama kambing yang kuat, gagah, hebat itu disenggol. Terus ada yang melompat. Nah, akan tetapi yang melompat itu disundung agar tidak dapat makan. Nah, seperti itu. Kambing itu masih tetap berebutan. Nah, kambing
ke atau berada tiba-tiba berada di tepian sungai. Nah, akan tetapi kambing yang kuat masih mempertahankan dan ingin memakan rumput itu. Nah, terus ada kambing yang kedua yang ingin memakan rumput itu. Jadi kambing yang kuat dan kambing yang kedua mereka bergelut untuk mendapatkan rumput ini. Akan tetapi rumput ini dimakan oleh kambing yang kecil. Nah, kambing kecil itu dengan santainya memakan rumput satu ini seperti itu. Nah, suasana di sana semakin ricuh dan semuanya bertengkar karena mereka kelaparan seperti itu. Nah, tak lama kemudian kambing yang terjatuh itu melihat di tepian sungai, di seberang sungai terdapat hutan yang luas, hijau, dan segar-segar rumputnya. Nah, kambing itu terbangun dan terkejut. Kemudian kambing yang yang terjatuh tersebut memberitahu kepada teman-temannya bahwa di seberang sungai sana ada hutan yang sangat luas. Nah, teman-teman yang tadi sedang berantem kemudian berburu-buru untuk melihat dan mereka pun terkejut melihatnya. Wow, seperti katanya ternyata hijau-hijau semua. Nah, akan tetapi mereka kebingungan karena untuk berada di hutan tersebut mereka harus melewati sungai karena hutan tersebut berada di seberang sungai sana. Nah, mereka kebingungan gitu bagaimana mereka bisa berada di hutan tersebut sedangkan di sungai terdapat banyak sekali buaya-buaya yang ganas yang ingin memakan mereka. Mereka pun memikirkan sesuatu hal dan tak lama kemudian tibalah seorang kancil. Nah, kancil tersebut sebelumnya kancil ini bersembunyi sedang memakan rambutan di bawah rumputan. Nah, terus kambing keempat itu mempergoki kancil yang sedang makan rambutan di bawah semak-semak. Nah, lalu kambing keempat itu menanyakan suatu hal kepada kancil. Bagaimana kancil? Kami ingin menyeberangi sungai yang terdapat banyak sekali buaya-buaya yang ganas yang ingin memakan kami. Gitu. Karena kambing tahu kancil itu sangat bijak, mereka pun bertanya seperti itu kepada kancil. Nah, lalu kancil mengumpulkan kambing-kambing dan kambing-kambing itu berkumpul bersama kancil untuk merencanakan sesuatu. Kancil berkata kepada mereka, "Nah, kalian itu harus bekerja sama. Kalian itu harus bekerja sama untuk melewati sungai tersebut dan strategi yang kalian buat itu jadi saya berpikir kalian harus dibagi menjadi dua kelompok kiri dan kelompok kanan." Nah, seperti itu. Nah, setelah kambing-kambing itu mengerti, kambing itu mengajak kancil untuk menyeberangi sungai. Akan tetapi kancil menolak karena kancil di hutan tersebut sudah banyak makanan seperti itu. Jadi kancil pun berdiam diri dan langsung berpamitan kepada mereka. Kancil menanyakan, kancil berkata sesuatu kepada mereka, "Semangat teman-teman dan semoga kalian bisa menyeberangi sungai tersebut."
Ingat ya, dan Wind Kancil mengingatkan lagi kepada mereka, ingat kalian harus bekerja sama seperti itu. Kemudian Kancil pergi dari kambing-kambing tersebut. Nah, kambing-kambing tersebut kemudian ketuanya berkata, "Nah, kalian mengerti semuanya, kita harus bekerja sama." Seperti itu. Nah, ketua kambing itu eh, bilang kepada kambing-kambing lain bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maka kita sebagai kambing-kambing harus bekerja sama untuk melewati semua sungai. Pasti kalian harus yakin dan kalian pasti bisa melewati sungai tersebut. Nah, kemudian mereka dibagi menjadi dua gubuk, ada yang di sini dan di sini. Nah, buaya-buaya di sini sudah tak sabar ingin menyantap, ingin memakan mereka yang sangat gede-gede dan gemuk-gemuk itu, seperti itu. Nah, kemudian buaya di sini melihat ada kambing yang sedang berenang gitu di tepian sungai lah. Kemudian mereka lari secara bersamaan, akan tetapi kambingnya sudah lolos di sini. Terus ada kambing yang kedua yang menyeberangi sungai, mereka pun berlari secara bersamaan, lolos lagi. Terus yang di sebelah sini lagi ada kambing yang kecil. Nah, terus di sini ada kambing yang besar. Kemudian mereka bingung. Terus ketua buaya di sini menyarankan untuk mengambil buaya yang besar, mengejar buaya yang besar. Nah, lalu buaya yang kecil ini lalu kambing kecil ini mereka abaikan. Lalu mereka lolos secara satu persatu seperti itu. Nah, tanpa disadari ternyata semua kambing sudah berada di ladang tersebut, sudah berada di ladang yang sangat hijau tersebut. Nah, kemudian buaya tersebut menyalahkan buaya-buaya lainnya, karena ini salah kau. Padahal ketua buaya lah yang salah, karena memerintahkan bahwa kita harus menangkap kambing yang besar seperti itu. Jadi tak ada seekor kambing pun yang mereka bisa makan seperti itu. Nah, akhirnya kambing menikmati rumput-rumputan yang hijau dan mereka bisa melewati sungai seperti itu. Kemudian mereka itu senang sekali sudah berada di tepian tepian hutan yang mereka lewati itu, seperti itu. Dan akhirnya tamat semuanya. Alhamdulillah ceritanya sudah selesai dan kita bisa mengambil makna dari cerita tersebut. Nah, cerita tersebut bermakna yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Artinya segala sesuatu akan berhasil apabila kita kerjakan secara bergotong royong atau bekerja sama, seperti itu. Nah, jadi teman-teman semua harus selalu bekerja sama dan bergotong royong serta membantu satu sama lain agar semuanya bisa berhasil sesuai dengan keinginan. Cerita hari ini Ibu cukupkan terlebih dahulu. Nah, mari kita semua siap-siap untuk pulang, dan sebelum pulang mari kita membaca